Pertanyaan saya kaitannya dengan penembakan nih Pak ya. Siap Bapak. Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya? 3 sampai 4 kali Bapak. Nah mekanisme kami kan masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa. Apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya? Memang dikokang Bapak. Dikokang? Dikokang. Kokang itu tekniknya seperti apa? Apakah harus bisa satu tangan? Atas keputusan bahwa saya adalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan. Sosok wanita misterius yang menangis di rumah Ferdy Sambo di Bangka, Jakarta Selatan, masih jadi teka-teki. Wanita itu diketahui Barada Richard Eliezer pergi dari rumah Sambo menggunakan mobil Pajero berwarna hitam. Eliezer melihat wanita menangis itu di rumah Bangka pada Juni lalu. Dia menceritakan hal ini ketika diminta hakim bertanya apakah Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, pernah bertengkar. Eliezer kemudian menceritakan hal ini. Dia mengatakan saat itu Putri dari rumah Saguling mengajak dia, Yosua, dan Mates ke rumah Bangka. Sebelum ke rumah Bangka, mereka sempat berputar-putar di Jalan Kemang Raya, Jaksel. Eliezer menyebut Putri lebih dulu tiba di rumah Bangka. Saat di rumah Bangka, wajah Putri terlihat seperti orang marah. Tak lama kemudian, Ferdy Sambo tiba dengan wajah marah. Setelah itu, ada rekan Sambo yang dipanggil Koh Erben, datang ke rumah tersebut. Tidak diketahui wanita ini datang bersama Koh Erben atau seperti apa. Sebab, bersamaan dengan waktu Koh Erben datang di rumah Bangka, Eliezer sedang ke belakang rumah. Eliezer menyebut dia berjaga di depan rumah bersama Farhan dan Alphonse. Kemudian di belakang ada Romer, Sadam, dan sejumlah asisten rumah tangga Art Sambo di rumah Bangka. Mengantar ibu untuk mengantar tas ke atas ya? Siap. Nah, mengantar tas ke atas. Nah setelah dari atas itu proses PCR-nya seperti apa Pak? Apakah langsung Bapak di PCR atau setelah mengantar ibu ke atas atau bagaimana? Jadi itu yang ngantar ibu kan bukan saya Bapak. Iya. Bukan saya. Jadi saya sempat bawa barang dulu, baru saya balik, saya PCR. Iya. Itu sudah selesai lah, sudah selesai PCR. Baru habis itu bawa barang lagi. Bawa barang lagi, termasuk diantaranya itu ada cerita terkait dengan senjata ya? Siapa yang disuruh bawa ke atas. Itu masih dalam mobil. Oh masih di bawah mobil supaya dek bawa ke atas Iya, ini senjata gitu ya? Iya betul. Nah setelah proses itu Bapak turun, kemudian Pak Richard ini, maksud saya Bapak ini Pak Richard ya? Turun kemudian ke depan nongkrong nih, di depan. Nongkrong di depan. Yang ada siapa Daden. Iya betul Pak. Ada berapa orang yang di depan itu ngobrol-ngobrol? Banyak Pak. Banyak si Daden, Pak Kuat juga ada? Om Kuat saya sudah tidak memperhatikan Bapak. Di depan rumah Saguling maksud saya ini? Iya sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi? Memperhatikan. Nah pada saat itulah ya, kemudian datang Ricky ya? Betul. Berbisik kepada Pak Richard, dipanggil Bapak gitu ya? Siap. Nah setelah itu pada saat Pak Richard ke atas, sendiri ke atasnya? Sendiri. Sendiri ke atas? Sendiri ke atas. Nah di atas inilah yang Bapak kemudian lihat Pak FS ini, Pak Ferry ini menangis ya? Menangis juga Bapak. Menangis, kemudian ada juga Ibu PC ya? Ada Ibu juga. Ibu PC. Menangis juga Pak? Menangis, kaitannya dengan itu. Nah, detail kaitannya dengan ada penjelasan Bapak menyangkut skenario tadi, Pak Richard ini ya. Siap. Dialog ini seperti apa sebenarnya? Baik. Yang disampaikan oleh Pak. Tadi saya sudah jelaskan ke majelis hakim. Jelaskan jangan diulang lagi. Kami ingin penegasan yang mulia karena ini terkait dengan pasal 340 yang didakwakan pada klien. Penegasan yang bagaimana? Coba dialognya, coba sampaikan. Dialognya gitu loh. Baik. Jadi pertama Pak FS menanyakan ke saya, kamu tahu nggak kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Saya tidak tahu. Baru Pak FS ini bilang, Ibu sudah dilecehkan sama Yosua di Magelang. Baru setelah
Oke, itu tadi sudah dijelaskan. Siap, Yang Mulia. Dan ini kan nggak ada kaitannya dengan terdakwa kuat. Siap Yang Mulia, karena ini kaitannya dengan pasal 340 perencanaan ini. Betul, 340, tetapi kan di sini tidak menyebutkan nama kuat. Baik Yang Mulia, baik. Silakan Kami lanjutkan Yang Mulia. Jangan diulang lagi lah yang Siap. sudah ditanyakan. Siap Yang Mulia. Selanjutnya Pak Richard. Siap. Setelah Bapak turun, ini kan Bapak sempat ke berdoa ya. Siap, Bapak. Berdoa terkait dengan akan adanya peristiwa itu. Siap. Kemudian lanjut lagi naik mobil itu. Nah, cerita ini yang di lantai 3 ini, Bapak sampaikan kemana ya? Ada orang yang Bapak sampaikan bahwa Tidak ada, Pak. Makanya saya berdoa. Tidak ada sama Saya sekali tidak ya? berani menyampaikan ke siapapun. Oke, tidak sama sekali Bapak sampaikan. Tidak Ke Riki ada. juga tidak, Tidak. ke Pak Kuat juga tidak. Tidak juga, Bapak. Jadi Bapak tahu sendiri ini informasi Tahu. dan menjalankan sendiri kan Siap. gitu. Oke. Sesampai di Duren 3, setelah Bapak berangkat ke Duren 3, nah ada proses yang kemudian Bapak sampaikan berdoa lagi, kemudian turun kan gitu, Siap. dan mendengar Pak FS, mendengar ini cerita ini. Pertanyaan saya kaitannya dengan penembakan nih Pak ya. Siap, Bapak. Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya? 3 sampai 4 kali, Bapak. Nah, mekanisme kami kan masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa. Apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya? Memang dikokang, Bapak. Dikokang. Dikokang. Kokang itu tekniknya seperti apa? Apakah harus bisa satu tangan? Harus dua Bisa. tangan. 2 tangan, Bapak. Oh, kokang itu harus 2 tangan. Dua tangan. Tidak dimungkinkan pakai satu tangan ya kan Ya, itu. betul, Bapak. Nah, pada saat itu Bapak melakukan penembakan, apakah Bapak juga memegang senjata ini dengan 2 tangan? 2 tangan, Pak. 2 tangan. 2 tangan. Nah, mekanisme peluru keluar dari sistem yang dipakai oleh senjata ini, sekali tarik pelatuk, 1 peluru keluar. Tidak, Bapak. Bisa 1 kali, 2 kali, 2 peluru keluar? Tidak, Bapak. Jadi tak tak tak. Artinya setiap kita menembak harus dikokang lagi. Tidak, Pak. 1 kali kokang, Ini standby otomatis. Jadi sekali kokang itu ketika kita tembak langsung lanjut terus itu. jadi tidak perlu tarik pelatuk lagi. Tidak tarik pelatuk tapi tidak dikokang. Tadi Bapak bilang Oke, dikokang. kan? oke, betul. Jadi sekali kokang, tarik 1, keluar peluru 1. Iya. Tarik lagi, keluar 3. Keluar 2. Begitu. Keluar 2. Nah, dalam artian ketika Bapak menyampaikan tadi 3 atau 4 kali peluru keluar, berarti kan Bapak 3 kali menarik pelatuk. Siap, Bapak. 4 kali menarik pelatuk. Siap. 3-4 kali. 3-4 kali menarik pelatuk. Sasaran Bapak itu memang pada posisi tertentu yang Bapak incar atau bagaimana? Tidak, Bapak. Tidak, acak aja. Acak. Acak, tapi sasaran utama Bapak apa yang ketika Bapak harus menembak ini? Saya tidak bisa memastikan, Pak. Untuk perkenaannya saya tidak bisa memastikan. Tidak memastikan. Tidak bisa. Tetapi di atas pinggang Bapak sasaran pada posisi tembak Ini itu atas pinggang. Posisi almarhum ini lebih tinggi dari saya. Oh gitu. Dan Jadi pada saat itu dia kejadian agak menunduk juga. Oke. Bukan menunduk, agak merendah, Bapak. agak merendah. Siap. Kenapa Bapak harus menembak 4 kali? Bapak mungkin kalau di posisi pada saat itu Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Kenapa harus Gimana? jawab aja? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kenapa tidak sekali aja kan cukup? Ngapain harus 4 kali ditembak? kenapa tidak sekali aja, Pak? Iya. Ini bintang 2 ini di samping ini teriak ke saya, Pak. Bukan bintang yang tanya, Bapak saya tanya. Iya, kenapa? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kan sekali aja cukup kalau harus ditembak. Kenapa harus 4 kali? Itu pertanyaan saya. Ya pada saat itu saya tertekan, Pak. Oh, gimana? Pak, saya merasa tertekan pada saat itu. Karena tertekan, Bapak sehingga menarik pelatuk sampai 3-4 kali. 3-4 kali. Saya, Bapak. Oke lah, dan ya Bapak yakin ketiga-4 peluru ini masuk ke tubuh Yosua? Saya tidak bisa meyakini, Bapak. Tidak meyakini Siap. bahwa 4 peluru ini masuk bersarang Iya, di tubuh Bapak. Yosua? Karena saya tidak tahu perkenaannya di mana.